Hingga orang kayak Pak BY, Bu Mega, bahkan sekelas Pak Harto yang berkuasa 32 tahun, gak mikir loh meneruskan kekuasaan pada anak-anaknya. Dan Pak Jokowi hanya 8 tahun dia jabat presiden, langsung melihat peluang itu. Bagaimana agar kekuasaan itu langgeng, tetap ada dalam genggamannya, diturunkan pada anaknya. Andai mau anaknya punya kekuasaan, suruh jalani proses sewajarnya. Sejak gonjang-ganjing politik terbaru muncul ke permukaan, mewarnai politik nasional, utamanya soal penyelamatan dokumen-dokumen milik Sekjen PDIP itu, Mas Hasto Kristianto yang ke Brukoni dititipkan di Rusia itu tiba-tiba nama Iriana Joko Widodo itu belas gak ada singgungan-singgungan apapun waktu itu. Lah kok dalam sebuah acara podcast yang menghadirkan Bu Koni Rahakundini, nama nama Bu Iriana ini disebut loh. Nah, waktu itu bekas dosen Lemhanas itu ngasih warning atau peringatan, meling lah kalau bahasa Jawanya itu. Kalau Bu Iriana, ibunya Gibran itu untuk tidak tenang-tenang. Artinya, tenang-tenang nih, ada sesuatu mungkin gitu bahasa Jawanya itu. Lah Begawan kan kaget pas denger itu, ngerti itu. Tapi sesudahnya kayak nggak ada lanjutan. Apa sih masalahnya itu? Kenapa tiba-tiba Ibu Iriana disebut-sebut dalam sebuah podcastnya Mbak Koni ini? Nah kemarin seorang wartawan tuh ngajukan pertanyaan ke Pak Jokowi tentang peringatan Mbak Koni ini. Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya ya, gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek aseng, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Awalnya Pak Jokowi meresponnya dengan kata, ya biasa saja lah. Lah kok si wartawan satunya, kan kedengeran tuh suara jurnalis perempuan, memancing dengan kalimat, biasa mendapatkan tuduhan ya Pak, hujatan gitu ya Pak. Wah ya kleru, nah, kalimat lanjutannya begitu. Ya sorry ya, nek Begawan nyorot cara mereka membedah atau menggali info dengan kalimat biasa mendapatkan tuduhan hujatan ya Pak, itu tidak akan membuat Pak mantan cerita apa-apa. Iya toh, seakan-akan sudah 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 ditutup jalannya. Nah dia malah kayak dapat amunisi no. Lantas cerita biasa dituduh. Ya toh. Ya dituduh PKI lah, anak gerwani, dibilang antek asing, antek aseng. Lah antara pertanyaan wartawan pertama dengan pertanyaan kedua Jokowi, ternyata itu belas nggak nyambung harusnya. Sebenarnya nggak nyambung itu. Lah pertanyaan si juru tulis kan soal Bu Iriana. Nah, pernyataan Pak Jokowi kan tentang tuduhan-tuduhan ke dirinya. Kan ya orang nyambungnya dari mana? Yang satu ditanya sana, jawabnya yang di sini. Ya nggak nyambung. Lah sebab ini perkara penting loh, suatu yang ditunggu oleh masyarakat luas. Lah mau bagaimanapun istri itu memiliki peran signifikan, punya kontribusi penting terhadap perjalanan karier suaminya. Ada hal yang dia ketahui, apalagi istri presiden. Nah dalam hal pernyataan Bu Koni itu, Om Begawan memaknai. Ini Bu Iriana ini mungkin loh, sekali lagi mungkin Om Begawan nggak nuduh. Sempat ada nimbrung-nimbrung pada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, mungkin. Yang sempat ramai dibahas waktu itu, saya dengar-dengar itu. Pas mau pencalonan cawapres juga, kan banyak dibahas. Majunya Gibran itu ya kehendaknya Bu Iriana katanya, dudu bapake.
Kan jare nek bapaknya pengen si sulung melewati proses secara natural dulu, wajar dan nggak potong kompas karier politiknya step by step gitu. Lo namanya juga istri. Nek penjalukane ra dituruti, lah mesti nasu dia. Ora dijatah repot. Dan disebut presiden awalnya menolak. Malah dikabarkan diminta tidur di sofa. Nggak boleh tidur di kamar. Ya akibat penolakan Gibran dicalonkan jadi cawapres itu. Lalu rumor itu sempat jadi bahasan di bocor halusnya Tempo. Bisa dicolek lagi itu. Bocor halusnya Tempo. Nek aku nggak percaya tentang tidur di sofa. Enggak, masa sekelas presiden begitu digituin. Walaupun mungkin cerita si Gibran dicalonkan ibunya, ya itu bisa jadi benar. Ada kasak kusuk tambah aneh. Gitu. Sing rodok pedes lagi itu. Katanya bila Gibran nggak diizinkan cawapres, Bu Riana yang mau jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya, tambah kaget itu. Kerungu kabar itu. Mosok senekat itu sih Bu Riana. Nah, beberapa kabar dulu itu, bila dikonfirmasi, bisa disandingkan, bila dijejerke gitu loh, dengan penyampaian Bu Koni, kan jadi serasi, cocok lah, met, masuk tuh barang, bener gak? Lah kudunya itu apa? Harusnya si wartawan kan ngoyak, apa peran ibu negara harusnya kan ngoyak gitu. Oh itu tentang Bu Iriana kok. Apa sih urusannya Bu Iriana sangkut pautnya pada isu penyelamatan dokumen Sekjen PDIP ini yang dibawa ke Rusia oleh Mbak Koni. Lah apa pertanyaan yang pas, yang lebih cocok itu buat mendalami peran Bu Iriana ini. Lah bagi Begawan loh, ada banyak banget pertanyaan yang bisa disodorkan harusnya pada mantan presiden. Contoh, ini kalau saya jadi wartawannya. Sebenarnya ada apa Bu, Pak dengan pernyataan Bu Koni itu? Mungkin bisa gitu pertanyaannya. Kok Bu Iriana sampai disebut-sebut oleh Bu Koni? Itu kenapa Pak? Harusnya kan gitu. Bu Iriana sampai dicolek kemarin itu bagaimana Pak? Ceritanya gimana sih? Nah, harusnya ngono itu. Jadi jawabannya pas tentang isu-isu yang terjadi berhubungan dengan Bu Iriana tadi. Tapi ya jawaban atas pertanyaan usil iso tak prediksi sih. Bisa kita duga. Tidak akan dibuka, bakal ditutupi dengan mudah. Oh, pasti dia akan jawab. Kok tanya saya? Ya jawabannya gitu. Ya tanya Bu Koni sana. Wah saya nggak tahu. Paling begitu. Nah ini loh yang namanya politisi ulung. Cara berkomunikasi publiknya jago banget. Ya komunikasi publiknya jago banget. Dia ngerti bagaimana memainkan informasi publik. Jokowi paham banget. Persepsi rakyat pada politisi tergantung pada apa yang didengar. Apa yang dia lihat. Dan teori politik sebutannya sebagai bubble effect. Efek gelembung gitu loh. Rakyat hanya, rakyat itu hanya mendengar, membaca atau melihat dari politisi-politisi yang dia sukai saja. Nah Jokowers itu ngalamat gelap mata kalau gini nih, nggak peduli, sikap kritisnya mati. Bahkan tai kucing pun rasa coklat karena dia seorang pemuja penjilat dan sebagainya. Kesalahan apapun dari yang dia puja pasti nggak ada kesalahannya, bener aja. Nah menjaga nalar kritis itu tidak mudah, konsisten dalam mengkritisi tidak mudah, nggak gampang. Penuh tantangan kayak Begawan ini. Ada kaitannya sama harga diri, betul. Dan pengetahuan yang dimiliki kan isin, dia didukung Jokowi kok terus pindah dukungan kan malu. Kalau Pak Begawan enggak. Karena Begawan itu yang kita dukung tuh kebijakannya, bukan orangnya. Nah ini yang perlu Begawan tegaskan. Setialah pada nilai, value, harusnya itu pada konstitusi, pada norma, pada etika. Ya contohnya lah pada seperti saya, termasuk Mas Alip. Teman saya di Siwut, para host Siwut, yang setia pada idealisme. Banyak favor yang keliru memahami. Dulu di awal dukung Jokowi, ya karena memang dia benar. Lurus masih jejak. Patuh pada aturan. Kesetiaan kita itu bukan pada sosok, bukan pada tokoh. Lalu melupakan konsistensi si tokoh itu sendiri.
Loh tidak sedikit loh, kami-kami ini dikira mergo dibayar karena bayaran dari Istana Mandek. Enggak. Lalu kita menjual idealisme, oh bukan. Lalu ganti dukungan, salah besar. Ini di luar babakan hal prinsip, kepercayaan, semacam agama atau nabilah. Itu yang nggak bisa berubah. Sebab itu kaitannya sama keyakinan. Nah dalam politik mendukung seseorang atau partai itu beda dengan beragama. Nah wes dukung si A lalu apapun salahnya tetap kita dukung. Wow cilaka. Tidak begitu. Nilai aturan konstitusi norma semua itu ya kita jaga. Nah pemahaman tadi disertai dengan ilmu atau pengetahuan yang memadai. Sehingga kita bisa tetap kritis. Sesuai dengan yang kita lihat. Jelek katakan jelek, salah katakan salah. Benar ya katakan benar. Jangan tai kucing rasa coklat. Ini dalam melihat sesuatu loh. Mengkritis itu beda sama memfitnah. Apalagi nyinyir. Beda. Beda sama penilaian atau sikap pada individunya. Orangnya. Makanya Om Begawan itu menyebut dalam perjalanan politik Jokowi awal tahun 2004 sampai 2022 itu benar bagus. Saya dukung itu. Keliru ada orang menyebut dia sudah nipu kita semua. Tidak, itu pandangan yang salah. Enggak nipu. Nah, di 18 tahun turun di politik, Pak Jokowi masih setia, masih konsisten. Memegang hal-hal yang baik. Hanya sisa 2 tahun kepemimpinannya. Beneran terpleset ya. Tergoda sama kekuasaan. Orang-orang yang paling dekat sama dirinya, termasuk istri dan anaknya. Yang merasakan hal yang sama. Lantas ini ikut cawe-cawe, punya hasrat kekuasaan juga. Nah itulah mengapa nama Bu Iriana sempat dikasih warning sama Bu Kony Rahakundini. Ya, keluarga Pak Jokowi itu semua punya peran masing-masing. Ada pembagian siapa mesti ngapain. Dan jangankan keluarga presiden, bagi Ngompolres yang sudah berkeluarga, kan yang ngurusi rumah bagi peran, supaya beban urusan rumah tangga tidak jadi beban satu anggota keluarga. Seorang anak saat tumbuh dewasa, peran serta tanggung jawabnya bertambah. Nah ini terjadi juga di keluarga Jokowi. Bedanya sama kita rakyat kecil biasa ini. Nek kita itu membagi tugasnya kan urusan rumah saja. Untuk terus mengarungi kehidupan. Sedangkan mereka urusan itu dibagi-bagi kekuasaan. Dan yang dibagi-bagi itu uang negara, uang rakyat. Berhubung yang dioyak-oyak kekuasaan dengan negara sebesar Indonesia, maka perlu melibatkan pihak luar mereka itu. Tidak hanya individu, tapi juga institusi dilibatkan, digeret-geret. Itu rombongan besar, mbok parcok, mbok asosiasi kepala desa, paguyuban perangkat desa, relawan dananya banyak tuh. Beberapa akademisi juga. Nah waktu Jokowi mau lengser, kan digalang ucapan terima kasih juga itu. Nah kelirunya ya di sini nih, beda sama para mantan presiden yang lain. Kalau presiden-presiden sebelumnya wis melihatnya, gak mungkin mau melanggungkan kekuasaan. Terlalu banyak pihak atau institusi yang harus dikuasai. Dan itu gak akan bisa. Mulai dari harus pegang partai politik, ASN, ada pengusaha-pengusaha besar, ada TNI Polri, ada yudikatif, ada ormas, dan masih banyak lagi. Hingga orang kayak Pak BY, Bu Mega, bahkan sekelas Pak Harto yang berkuasa 32 tahun. Gak mikir loh meneruskan kekuasaan pada anak-anaknya. Dan Pak Jokowi hanya 8 tahun dia jabat presiden. Langsung melihat peluang itu. Bagaimana agar kekuasaan itu langgeng. Tetap ada dalam genggamannya, diturunkan pada anaknya. Apa buktinya? Nah itu. Gibran sekarang wakil presiden. Belum lagi sekarang menantunya terpilih gubernur Sumatera Utara. Lalu ragilnya jadi ketua umum PSI. Kurang lengkap apa? Mana ada seorang presiden Indonesia anak dan menantunya bisa kayak Pak Jokowi. Padahal dibandingkan Bu Mega, Pak BY, Pak Jokowi bukan pemilik partai politik manapun loh. Jadi bukan hal aneh. Ada warning, ada peringatan wanti-wanti. Kalau proses politik di negara ini ada peran ibu negara juga. Ini bukan saya yang ngomong loh. Mbak Kony ini. Tentu Mbak Kony ini, Bu Kony ini tidak punya dasar, tidak memegang bukti, tidak akan sembarangan ngasih peringatan, ngasih warning kepada mantan presiden, pada ibu mantan presiden. Dan kendelnya Bu Kony ini bukan didasari keberadaannya di luar negeri, enggak. Beliau enggak delik atau sembunyi, enggak. Dia di sana karena jadi dosen, jadi ahli militer dan universitasnya berkelas, bukan universitas ecek-ecek gitu.
Beliau belajar di Universitas Negeri Science Peace the Books, sekaligus Ambassador of Science. Gitu. Itu Bu Kony itu statusnya guru besar loh, hubungan internasional. Bukan pegawai administrasi universitas, bukan. Cuma TU, bukan. Lah bisa jadi seusai menerima dokumen-dokumen yang dititipkan Pak Hasto, dia membaca ada peran ibu negara untuk menjabat. Nah, seorang akademisi tidak akan sembarangan menuding pihak lain, apalagi bekas penguasa. Bagi haters, nggak usahlah nyuruh Bu Kony balik ke Indonesia, ngapain? Dia sibuk, kurang ngurusi barang remeh-remeh itu, banyak aktivitas di sana. Terus kita tahu lah, nggak ada urusan buat jatuhin atau nambahin citra buruk keluarga Pak Jokowi, nggak ada. Ini sesuatu yang fakta aja yang perlu disampaikan. Kita yang nyorot beberapa hal. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan loh. Melainkan malah mengkritisi agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi. Ya minimal orang-orang yang disorot itu tidak melanjutkan syahwat nafsunya yang akan merusak demokrasi kita. Yang nggak benar ini harus dihentikan. Ini juga berarti Begawan mau menghalangi atau membatasi bila Gibran mau maju Pilpres 2029. Ya enggak, plus. Monggo kalau mau maju nggak apa-apa. Semua rakyat punya hak kok. Bila tidak ada putusan pengadilan untuk terjun di politik, suara-suara ngompol sampaikan. Ya buat menyaring, memilah agar politisi-politisi yang kredibel saja yang turun ikut kontestasi. Nah, isu warning Bu Kony pada mantan ibu negara semoga membuat keluarga Pak Jokowi makin nahan diri buat terus-terusan menjalankan aksi pelanggengan kekuasaan. Andai mau anaknya punya kekuasaan, suruh jalani proses sewajarnya. Seperti Jokowi menjalaninya dulu melalui PDI Perjuangan. Itu ya pesan Begawan, salam ngompol, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.